Karena sangat isi yakin bahwa sadari ciptaan peluluh dadian niki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari tentuan takdir atau pengelapan hidup peluluh dadian niki pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sampun jelasan isi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 2. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Segala pendait dalam hidup sak bilang dulu niki selepuk sak terjadi elek dunia niki dan selepuk sak terjadi elek diri puluh datian niki masing-masing. Selepuk niki ya sampun tentuan isi kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Elek seelek naman puluh datian niki telahiran pojok dunia niki. Sungguh selepuk niki ia gampang dia molah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi senenten naman atau selek naman puluh datian niki telahiran pojok dunia niki. Ia terjadi dulu kelampar hidup puluh datian niki. Segala pendait niki di narak yang menyimpan langan hati sak sampun tentuan isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik niki susah, senang, sehat, sakit, bahagia, menderita, hidup maupun mati. Selaku niki ia sampun tentuan berjulu isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendik naman puluh datian niki kehadiran atau kelahiran ujung dunia niki. Eli dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun berbahasa, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sungguh paling dulu ciptaan isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Lamun bahasa puluh datian niki adalah atom. Nah dari buat ciptaan kolam atau atom niki isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bermanik di kolam atau atom sasampun ciptaan niki. Wahai kolam atau atom, tulis takdir hidup seluruh makhluk dari gerun ciptaan sampai datang jiluk kiamat. Dengan izin Allah bergeraklah kolam atau atom niki nulis elik suku papan. Nah papan itulah keparan Allah. Nah kemudian papan serta tertulis takdir hidup manusia niki kemanikan para malaikat isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala jadi jaga jadi pelihara. Nah terjaga dan terpelihara niki bahasa Arab adalah mahfuz. Nah ia pun kena lauhil mahfuz. Nah jadi ia tertulis takdir hidup seluruh makhluk. Ini lauhil mahfuz niki sedikman puluh datian kelahiran ujung dunia niki. Nah di dalam riwayat lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sampun tentuan takdir hidup seluruh makhluk 50.000 tahun sendik neman ciptaan bumi dan langit niki. Nah dari 50.000 tahun sendik neman penciptaan langit kajian dunia niki
sampun ketentuan perjalanan hidup peluluh ketiang niki. Baik niki susah, senang, sehat, sakit hidup maupun mati. Nah kemudian dari dalam peluluh ketiang saat mengkaji ilmu hakikat niki, nah ia tak perlu peluluh ketiang niki ya berusaha ya hidupan hati niki, ya aktifan hati niki. Ada terus menerus pandang sak jadi tentuan kelampan hidup niki. Dede endot untuk kelampan hidup niki. Pandang si hati niki seri sak tentuan kelampan hidup niki. Nah ia ya cara, ia ya tentang arah mereka. Nah jadi segala sak terjadi oleh diri peluluh ketiang niki, ia jadi langan, ia jadi jalan peluluh ketiang niki ya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kalau hidup niki ketika susah, nah lebih ingat saya teman lahir buat ketentuan dan tiap susah, saya jadi tentuan dan tiap susah Allah. Nah jadi melalui penyusah itu peluluh ketiang ingat betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah itu masih tak kalah ketika senang sadar peluluh ketiang ini saya sampun mengaji bahwa sampai teman lahir peluluh ketiang ini sampun ketentuan dan tidak senang. Seri dari tentuan dan tidak senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melalui senang itu pun peluluh ketiang ingat betul desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah itu masih tatkala peluluh ketiang sehat, tatkala peluluh ketiang sakit, atau nabi pun sak pendait dari dalam hidup niki, hati niki selalu dia ingat bahwa desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nabi bila pandangan hati peluluh ketiang niki hendak bau tembus ujung desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti segala sadatan ujung peluluh ketiang sak sampun tentuan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu sesuai marah kemiliangan pasti yelengi uni dia parang. Tatkala ketentuan Allah itu tidak sesuai marak pemilik angin sedikit. Marak misal susah, marak misal sakit, dari musibah. Nah, lamun tidak yakin hati niki bahwa niki adalah ketentuan Allah, saksapun ketentuan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seniman peluluh ketiang kelahiran ujung dunia niki pasti mereka tidak keparan lengi, pasti tidak mengeluh marah mereka. Sehingga penyusah, penyakit, musibah, ia mereka ibarat temui. Nah, lalu dia pandang temui saya datang tidak mengeluh. Lalu dia pandang seri saya utus temui mereka datang. Insya Allah ingat peluluh ketiang wajib sahutus temui mereka boleh sebel yang mengeluh, nek sebel yang dihargai temui mereka boleh pun bermel sadatan mereka. Saya suruh mendatang mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala peluluh ketiang sadar bahwa segala yang terjadi oleh peluluh ketiang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti peluluh ketiang ini yang ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nenek kaji denara sapuluh kaji ciptaan sia-sia, nabi pun arah, nabi pun bentuk, nabi pun serukan, baik ni ke penyusah, baik ni ke penyakit, baik ni ke musibah. Maha suci peluluh ketiang ya Allah, sehingga pasti lamun Allah takdiran terjadi, Allah ni ke ia maha baik. Tidak mungkin dia tentuan kelampan hidup peluluh ketiang ini yang baik, yang sholat. Lalu karena hati peluluh ketiang ini tidak mampu memandang Allah,
Akhir pelungguh tiang ini tidak mengenal Allah, sehingga kejadian-kejadian sampai sesuai kata kemelian tadi dia lengi oleh kepala mereka. Padahal ia sangat isin boleh hikmah, penyakit, penyusah maupun musibah. Bahkan jika ia bukti, ia tanda bahawa Allah Ta'ala ia sangat isin berkangan untuk pelungguh tiang ini. Namun tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkangan oleh pelungguh tiang ini, tidak baik pelungguh tiang ini yang belin dunia ini yang kamu kubur dalam keadaan masih berdosa. Sementara di dalam waktu sehat, di dalam waktu salah sempat kemarin dan saniti, sekali udah Mekah istighfar. Tunas pun ujung kesida Allah Ta'ala. Boleh sisi lain, Allah Ta'ala sangat isi kanan pelungguh tiang ini. Nah, ia buktikan susah, ia buktikan musibah, ia buktikan penyakit. Sehingga selepas itu Nabi bila pelungguh tiang sabar ia jalani, baik ini ke penyusah, baik ini ke penyakit, baik ini ke musibah, ia terampuni dosa salah isi desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada desak mati baik dalam keadaan dosa dua terampuni isi desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki ruan bukti kasih sayang Allah Ta'ala elek pelungguh tiang niki. Nabi bila pelungguh tiang niki berdoa ke dosa lagu abot istighfar, abot tunas ampun ujuk desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawina niki syukur alhamdulillah pelungguh tiang sadariki setiap kelam Selasa, setiap kelam Jumat secara berjamaah ndek luak kurang 100 entah amalan istighfar tunas ampun ujuk desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia inti serin langan peringatan maulid niki arus keperajahan Nabi berembe pengelampan itu desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berusaha pihak jadi contoh. Nah salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang jelo beliau ni ketobat tunas ampun ujung desida Allah Subhanahu wa Ta'ala petung dasa 5 kali. Elek sopok riwayat 100 kali. Ampun beliau ni ke wah terjamin yang terpuni selepuh dosa sawah liwat maupun sadek teman gawe. Bu pasti beliau ni ke entan yak tamu syurga malah deka. Dah tak menu 100 kali istighfar, tobat tunas ampun ujuk desida Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap jenuh marah niki. Nah sehingga Nabi bila pelungguh tiang niki tentu memperingati maulid niki, tentu kasih sayang berkangan ujuk desida Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marah niki wayak tentang ya kepiak beliau jadi contoh sekemampuan pelungguh tiang niki. Insya Allah lamun istighfar sekadar 1 sejak mampu dia contohin, Nah jadi sekadar niki kurang lebih yang tunas ampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.